Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meimita Arianti dengan NIM 330302400079, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Muharol selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran yang telah membimbing saya dalam melaksanakan tugas pada kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang muhkam dan mutasyabih. Yang pertama di sini ada pengertian muhkam dan mutasyabih. Istilah muhkam dan mutasyabih berasal dari bahasa Arab. Muhkam sendiri memiliki arti yang jelas, tegas, dan pasti maknanya, yaitu ayat-ayat yang maknanya tidak menimbulkan keraguan, mudah dipahami, dan langsung menunjukkan maksudnya. Ayat muhkam menjadi dasar hukum dan prinsip ajaran Islam. Contohnya ayat tentang perintah sholat, larangan mencuri, dan hukum warisan. Adapun mutasyabih sendiri memiliki arti yaitu samar dan tidak langsung jelas maknanya, yaitu ayat-ayat yang mengandung makna kiasan, simbolik, atau hanya bisa dipahami secara mendalam melalui tafsir. Sebagian maknanya bisa jadi hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ayat tentang sifat-sifat Allah. Yang selanjutnya ada pembagian dan contoh muhkam dan mutasyabih. Terdapat 3 poin utama yang berkaitan dengan ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, apakah diizinkan untuk menafsirkan ayat tersebut? Yang kedua, siapa yang memiliki otoritas untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut? Dan yang ketiga, apa saja syarat yang digunakan untuk mengklasifikasikan ayat tersebut sebagai ayat muhkam atau ayat mutasyabih? Contoh ayat muhkam sendiri yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Adapun ayat-ayat mutasyabih menurut Al-Zarqani dibedakan dalam 3 macam, yaitu yang pertama, terdapat ayat yang maknanya tidak dapat dijangkau oleh manusia yang terkandung dalam Quran Surah Al-An'am ayat 59. Yang kedua, ayat yang dapat dipahami oleh semua manusia melalui penelitian atau pengkajian, yaitu yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3. Dan yang terakhir, ayat-ayat yang hanya dapat dipahami oleh sebagian ulama tertentu, yang terkandung dalam Quran Surah Al-Imran ayat 138. Yang terakhir, ada hikmah dan tujuan adanya muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Adanya ayat muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran memiliki hikmah dan tujuan yang dalam, baik dari sisi pembinaan akidah, intelektual, maupun moral umat. Yang pertama, untuk menjadi ujian bagi manusia, yaitu untuk menguji keimanan dan ketulusan hati manusia. Yang kedua, untuk mendorong ijtihad, yaitu memacu ulama untuk berpikir dan juga menafsirkan dengan ilmu. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan keajaiban Al-Quran, yaitu bahwa Al-Quran memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila